Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan saya memberikan tema Yesus menurut Rasul Yohanes. Tema ini sudah kita renungkan beberapa hari ini. Dan kita sudah tahu bahwa Yesus menurut Rasul Yohanes adalah Yesus itu bersifat kekekalan. Yesus itu memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Bapa di surga. Yesus itu memiliki hidup yang kekal, dan di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal, tapi kebinasaan. Yesus itu juga memiliki terang hidup yang mampu menerangi hidup dan kehidupan orang yang percaya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bahwa Yesus tidak dapat dikuasai oleh kegelapan atau dosa. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus itu memiliki cahaya terang. Dan cahaya terang itu tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Tapi kuasa terang itu justru yang dapat menguasai kegelapan. Jadi Yesus itu terang. Jadi kalau Yesus masuk dalam tempat yang gelap itu jadi terang. Itu sama seperti kalau malam hari, kalau lampu listrik tidak kita nyalakan itu gelap. Tapi ketika lampu listrik dinyalakan, gelap itu pergi. Itulah Yesus yang memiliki terang hidup yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Artinya Yesus tidak dapat dikuasai oleh dosa atau tidak dapat berbuat dosa. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani, penulis Ibrani pasal 4 ayat 15 yang mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia tidak dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu sebabnya ketika diadili oleh pengadilan Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan juga ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus berkata sudah genap, sudah selesai. Maka terjadi gempa yang dahsyat, kubur terbuka, dan kemudian juga tabir bahan Allah terbelah. Lalu para prajurit berkata, sungguh orang ini orang benar, bukan orang berdosa seperti yang dituduhkan oleh mereka, bukan orang yang menghujat Allah seperti yang dituduhkan oleh mereka. Tapi Yesus orang benar, orang yang tidak berbuat dosa. Demikian juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu juga akan berjalan di dalam terang dan tidak akan berbuat dosa lagi. Mari kita perhatikan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Mempunyai terang hidup itu, sehingga tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, Rasul Yohanes mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Orang yang tetap berada di dalam dia, di dalam terang itu tidak dapat berbuat dosa lagi, artinya dosa yang sama. Kalau berbuat zina lagi, berbuat zina lagi, mencuri lagi, bohong lagi, nipu lagi, dan seterusnya. Tidak. Mengapa, saudara? Karena di dalam Kristus itu akan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui, artinya terus disempurnakan oleh Yesus menjadi seperti Yesus. Kalau jatuh dalam dosa,
bertobat dan tidak akan jatuh di tempat itu lagi. Bertobat dan terus menerus. Saudara, ada satu kesaksian seorang bapak yang suka selingkuh. Kalau ketahuan istrinya bilang bertobat, tapi selingkuh lagi. Ketahuan istrinya bilang bertobat, selingkuh lagi. Lalu istrinya berkata, kalau kamu selingkuh lagi, lebih baik aku tidak hidup bersama kamu. Walaupun tidak cerai secara legalnya, tapi setelah diancam seperti itu, rupanya dia sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh menerima terang hidup, sehingga tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak selingkuh lagi. Bagaimana saya dan saudara? Maka sungguh Anda ada di dalam terang Kristus, sehingga tidak bisa berbuat dosa lagi, tapi menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi bagi banyak orang, karena Anda berjalan di dalam terang. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita dan senantiasa memberkati kita semua.